Selamat sore. Selamat sore. Baik, Bapak Joko, Iya, selamat sore. terdengar jelas suara saya ya Pak ya? Iya, terdengar jelas, Bu. Baik, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Syahningrum Pak, dari Universitas Terbuka. Siap. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk bersedia berbincang dengan kami Pak. Iya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak mengenai dunia penerjemahan. Ingin mengetahui dunia penerjemahan dari pakarnya. Nah, kebetulan Bapak Joko ini adalah pembina Perkumpulan Penerjemah dan Interpreter MIUA Lempej Hasbur Pebami. Betul begitu Pak ya? Baik. Baik. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya proses penerjemahan itu sendiri sudah dimulai sejak kapan sih Pak? Iya, menilik dari sejarah yang ada, jadi proses penerjemahan itu telah dimulai sejak dari tahun 672 Masehi. Baik. Saat itu seorang pendeta dari negeri Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar dan memperdalam ajaran agama Buddha yang berkembang di Nusantara waktu itu. Ya, baik. Bersama dengan seorang yang bernama Tisa dari Tibet. Jadi proses penerjemahan itu dilakukan Ising dan Atisa tersebut. Oh ya, baik. Dengan demikian memberikan pesan bahwa Nusantara masa lampau memiliki peran dan keunikan tersendiri dalam sastra, budaya, dan keagamaan di dunia internasional. Hal ini mendorong kita sebagai generasi penerus sebenarnya agar tidak melupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nusantara ini berjaya pada masanya, dan kaitannya dalam hal ini waktu itu adalah pada masa Kerajaan Sriwijaya. Dengan demikian menjadi tolok ukur untuk generasi muda saat ini agar dapat mengambil nilai-nilai untuk berpartisipasi, untuk bersikap agar masa kini dan masa akan datang tentunya agar lebih baik dari masa-masa waktu itu. Jadi dari sejarah tersebut tercermin ya Pak ya, penerjemah itu sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk menggali nilai-nilai budaya bangsa kita ya Pak ya. Benar sekali. Terus kemudian selanjutnya berdasarkan dengan apa yang Bapak tekuni, pengalaman Bapak, kegiatan penerjemahan itu sendiri, apa yang bisa Bapak maknai dengan kegiatan penerjemahan itu sendiri Pak? Baik, jadi kegiatan penerjemahan itu dapat kita artikan adalah kegiatan seseorang yang mempunyai keahlian untuk menangkap makna dari pembicara, menangkap maksud pemikiran dari pembicara untuk disampaikan kepada pendengar atau penerima atau rectifier. Jadi sebagai penerjemah itu boleh dikatakan sebagai moderator. Dia menerima maksud dan makna bahasan dari pembicara untuk disampaikan kepada si pendengar. Begitu ya Pak ya. Agar ya. Agar tidak terjadi misinterpretasi, jadi tidak terjadi kesalahpahaman. Baik. Kemudian berarti penerjemah itu sendiri selain memiliki kemampuan bahasa Pak, kemampuan apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah Pak? Jadi tentunya penerjemah itu harus memahami budaya, kebiasaan, adat istiadat, tentunya bahasa dari kedua buah bangsa yang hendak dilaksanakan penerjemahannya. Nah, tentunya yang paling penting adalah
bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang harus dilakukan. Jadi yang dilakukan tentunya adalah kredibilitas, membangun rasa saling percaya dengan pendengar dan pembicara, pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya, dan lain sebagainya itu. Berarti penerjemah itu untuk membangun rasa percaya dengan pendengar itu butuh waktu yang lama, kira-kira seperti itu Pak ya? Untuk membangun kepercayaan itu butuh waktu yang lama kira-kira Pak ya? Jadi untuk membangun kepercayaan antara dua belah pihak itu bukan berapa lamanya, tapi Nah, bagaimana itu Pak? Cara penerjemah dipercaya dalam melakukan tugasnya itu seperti apa Pak? Kira-kira Pak? jadi yang pertama-tama itu seorang penerjemah yang baik sejatinya itu harus mampu mengkonfirmasi kepada pihak yang menggunakan jasanya, baik membicara maupun pendengar, bahwa yang dia tangkap dan dia sampaikan adalah berita konfirmasi yang maknanya tidak melenceng dari makna aslinya begitu. Nah, untuk bisa mendapatkan kepercayaan itu tentunya jam terbang dibutuhkan. Selain itu, tentunya waktu untuk bersosialisasi, berkumpul dengan pembicara dan pendengar itu harus disesuaikan, harus beradaptasi dengan lebih baik. Seperti itu. Baik. Jadi pada pokoknya kegiatan penerjemah itu untuk agar bisa dipercaya adalah seorang penerjemah dapat mengkonfirmasi Pak ya antara Oke, kedua belah pihak. Kemudian harus memiliki jam terbang yang tinggi. Seperti itu Pak ya? betul. Jadi penerjemah itu tentunya titik beratnya itu pada kredibilitasnya dan kapabilitasnya. Jadi Oke. tidak bisa menjamin seseorang fasih dua buah bahasa lalu adalah sebagai penerjemah yang baik. Tidak bisa menjamin bahwa apabila seseorang mampu memahami dua buah bahasa yang berbeda, lalu serta-merta disebut penerjemah yang baik. Karena penerjemah yang baik tentunya harus kredibel, dapat dipercaya, mampu mengkonfirmasi, tanggap dan cepat merespon Baik. pemahaman-pemahaman dari si pembicara untuk disampaikan dengan bahasanya sendiri agar dapat mudah dipahami oleh si pendengar, seperti itu. Baik. Dengan obrolan yang singkat ini, banyak sekali ilmu yang saya tangkap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Lain kali, izinkan saya untuk berbincang-bincang kembali dengan Bapak ya, Pak ya. Dengan senang hati, silahkan. Siap. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih kembali. Ya, dengan ini saya menutup sesi wawancara kali ini. Semoga kedepannya kita diberikan kesempatan lagi untuk melakukan perbincangan-perbincangan lain yang memiliki arti dalam dunia penerjemahan. Terima kasih, Pak. Pastinya. Siap. Terima kasih, Pak. Kembali. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bapak Joko. Iya, selamat Terdengar sore. jelas suara saya ya, Pak ya? Iya, terdengar jelas, Bu. Baik. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Syahningrum, Pak, dari Universitas Terbuka. Siap. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk bersedia berbincang dengan kami, Pak. Iya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Pak, mengenai dunia penerjemahan. Ingin mengetahui dunia penerjemahan dari pakarnya.
Nah, kebetulan Bapak Joko ini adalah pembina Perkumpulan Penerjemah dan Interpreter MIWA Lempej Hasbur Pebami. Betul begitu Pak ya? Baik.